nabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kalau artinya ya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Apa? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maksud dari ayat yang ketujuh ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dan beserta isi-isinya ini sebenarnya hanya ujian atau zinah, sebagai ujian, sebagai perhiasan gitu. Khairul mata'id dunya al-mar'atus salihah kan katanya. Jadi segala yang Allah ciptakan di bumi ini itu sebenarnya pada hakikatnya untuk apa? Untuk menguji kita, menguji umat manusia. Kalau kita ketahui kan, kiamat gitu ya. Seperti itu. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Maka para ulama menafsirkan ayat ini bahwasanya bumi yang katanya indah seperti ini, yang takjub seperti ini, nanti Allah akan hancurkan, seperti itu ya. Jadi yang bumi yang indah seperti ini, banyak pohon-pohon, pemandangan gunung, langit yang begitu megah itu kan, ini semuanya nanti Allah akan hancurkan pada masanya. La ja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Sa'idan itu artinya tanah yang kering, yang tidak ada kehidupan di sana. Makanya para ulama menafsirkan bahwa ayat ini pertanda akan hari kiamat. Kalau hari kiamat tiba, Allah akan hancurkan. Dan ayat ke-9, أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Nah, ayat ke-9 ini barulah mulai kisah Ashabul Kahfi. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 8 itu belum ya. Jadi kapan mulai ceritanya Ashabul Kahfi itu? Itu mulainya dari ayat 9 dan 10. Di situ mulainya, mulai cerita Ashabul Kahfi. Maka di sini
Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Ada yang mengingat pertemuan kemarin apa asbabun nuzul suratul kahfi? Ada yang ingat masih? Ada 3. Ada masih ingat asbabun nuzul surat al-kahfi? Jadi ini ceritanya kan tentang apa? Kan Quraisy, kaum kafir Quraisy, dia mengutus 2 orang utusan yang bernama siapa? Nadir sama Uqbah. Jadi orang kafir Quraisy ini pengen membuktikan benar nggak sih Nabi Muhammad itu seorang nabi. Jadi mereka ini mengutus 2 seorang pemuda yang bernama siapa? Nadir sama Uqbah. Langsung diutuslah, katanya kalian pergilah ke Mekah, tanya kepada pendeta Yahudi yang ada di Madinah maksudnya ya. Tanyakan, karena mereka pendeta ini kan tahu tentang ciri-ciri Nabi di akhir zaman. Tanyakan kepada mereka, benar nggak sih Nabi Muhammad itu seorang Nabi? Langsung pergilah 2 utusan ini kepada pendeta Yahudi yang di Madinah. Ditanya gitu kan, ini kami diutus oleh kaum kafir Quraisy untuk menanyakan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Apakah dia itu benar Nabi atau tidak? Apakah dia ini hanya mengaku-ngaku Nabi atau tidak? Lantas pendeta ini bilang katanya, kalau pengen tahu Nabi Muhammad itu Nabi yang benar diutus di akhir zaman, coba tanyakan 3 pertanyaan kepada dia. Kalau Nabi ini, kalau namanya Muhammad ini bisa menjawab 3 pertanyaan ini, berarti betul dia itu seorang Nabi katanya. Apa pertanyaan tersebut? Pertanyaan pertama, coba tanyakan kepada Muhammad itu cerita tentang bagaimana beberapa seorang pemuda yang melarikan diri. Sesungguhnya mereka itu mempunyai kisah yang luar biasa. Tanyakan. Berarti kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad ya. Gitu. Dan yang kedua, tanyakan kepada Muhammad itu tentang seorang laki-laki yang bisa mengelilingi dunia dari timur ke barat. Siapa itu? Zulkarnain. Nah itu, tanyakan dia. Dan yang ketiga, tanyakan kepada dia tentang perihal ruh. Ini semuanya ini tentang kisah-kisah yang terjadi pada sebelum Nabi Muhammad. Berarti kan ini kisah-kisah tentang apa yang terdahulu ya, yang gaib. Nabi Muhammad tidak tahu gitu. Kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, berarti betul dia itu seorang nabi. Dan ternyata betul gitu kan. Nabi Muhammad bisa menjelaskan ini semua melalui ini surat Al-Kahfi. Allah turunkan. Dalam surat Al-Kahfi ini ada cerita tentang beberapa seorang pemuda yang berhijrah menyelamatkan akidahnya. Dan juga ada dalam surat Al-Kahfi ini cerita tentang Zulkarnain gitu ya. Yang di ayat 9 inilah mulai kisahnya Ashabul Kahfi. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Artinya, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Jadi di sini Allah pengen menegur Nabi Muhammad seperti itu. Maksudnya pengen bilang kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengira gitu kan, dengan kisah Ashabul Kahfi ini menjadi apa? Peristiwa yang menakjubkan. Padahal ada peristiwa yang lebih menakjubkan daripada peristiwa Ashabul Kahfi. Apa itu? Penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah pengen kayak nyindir lah. Apakah kau mengira Muhammad itu kan bahwasanya cerita Ashabul Kahfi ini lebih menakjubkan? Bahwasanya ada yang lebih menakjubkan lagi dari kisah itu semua. Apa itu? Yaitu penciptaan bumi, alam semesta, penciptaan langit dan bumi. Jadi bahwasanya cerita tentang Ashabul Kahfi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penciptaan Allah terhadap alam semesta ini. Katanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda kebesaran-kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau berpikir gitu ya. Jangankan itu, wa fi anfusikum afala tubsirun.
Di dalam diri kita aja itu ada, dalam organ-organ tubuh manusia itu semuanya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh lah, enggak usah kita melihat apa alam semesta ini. Kita melihat diri kita saja, man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu. Jadi ketika kita melihat diri kita saja ini sudah nampak kali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang Ashabul Kahfi ini, cerita Ashabul Kahfi ini tidak apa-apanya, tidak ada bandingannya dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Dari ayat ke-9 ini. Am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Jadi kata Allah, janganlah engkau mengira Muhammad bahwasanya cerita tentang Ashabul Kahfi itu lebih hebat, lebih menakjubkan daripada penciptaan aku terhadap alam semesta ini. Jadi itu enggak ada apa-apanya seperti itu. Baru masuk nih ayat ke-10 nih ceritanya, baru mulainya nih. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Artinya ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Id awal fityah. Jadi fityah itu artinya beberapa sekelompok pemuda ya. Berarti bukan hanya satu atau dua, tetapi ada beberapa orang. Itu ada katanya ada 6 atau ada 7 ya. Jadi fityah. Yang mana mereka itu berlindung kepada mana? Kepada goa. Setelah kita bahas kemarin itu kahfun itu artinya goa. Yang mana goa ini dia ada apa ya, tempat masuk sama keluarnya. Beda sama gorun. Goru hiro ya. Atau gua Hira. Sama-sama aja kahfun sama gorun itu sama-sama gua. Tetapi kahfun itu dia mempunyai tempat masuk dan keluar. Tapi kalau gorun itu dia hanya tempat masuk saja. Jadi enggak ada tempat keluarnya. Disitulah Nabi kita Muhammad itu bertahanus ya. Di gua Hira, goru Hiro. Tetapi kahfun ini dia lebih besar mungkin ya. Dan itu bisa muat beberapa orang. Tapi kalau gorun itu kecil, cuman 1 orang atau 2 orang saja, seperti itu. Kahfun. Lalu mereka berdoa, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah ini kata para ulama, doa ini bagus buat kita amalkan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jadi doa ini bagus buat kita amalkan untuk meminta petunjuk, seperti itu. Misalnya kita mau apa? Petunjuk dalam apa? Memilih jodoh atau apapun itu, atau pekerjaan. Amalkan doa ini. Ini, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini, hafalkan ini. Doa ini bagus buat kita amalkan untuk mendapat apa? Minta petunjuk atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah kita bahas ya dari apa ayat 6 sampai ke 10. Ini artinya sama maksud atau tafsirnya. Sudah kita bahas dari ayat 6 sampai ayat 10. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Karena menimbang waktu juga sudah mau mendekat maghrib, menjelang maghrib. Kita apa persiapan ya buat buka ya katanya. Ini silakan. Oh ya, ini menurut bacaan riwayat kita ya, imam kita, imam apa? Imam Hafiz An-Asim, kan? Bahwasanya ada di dalam Al-Quran itu beberapa surat yang terdapat sakta. Salah satunya ini Al-Kahfi, ada surat
apalagi al-qiyamah, al-mudass apa lagi? Yasin ya, betul. Dan ini salah satu ya al-mutaffifin juga salah satu ayu wajah qayyimah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya saktah itu apa? Berhenti sebentar tanpa biduni tanafus, ini kan lam yaj'al lahu iwaja qayyimah, seperti itu. Adapun untuk masalah makna atau itunya itu ana sendiri mungkin kurang paham ya. Tapi begitulah yang diajarkan para ulama di situ, ulama-ulama pakar tajwid, bahwasanya di situlah ada apa sakta. Untuk merubah makna sih tidak ya. Tapi di sana ada hukum-hukum tajwid itu. Makanya dalam artian Quran ini kan kita pengambilannya secara talaki ya. Talaki bermusyafahah sama para masyayikh gitu. Kalau kita nggak talaki, kita nggak tahu nih di sini ada sakta. Apa itu sakta? Apa itu imalah gitu kan, seperti itu. Mungkin itu aja. Mungkin cukup ya. Mungkin kita cukupin dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan umatnya insyaallah ya rabbal alamin.